Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan cerita tentang kejadian di pesawat British Airways nomor penerbangan 5390 tanggal 10 Juni 1990 di Bandara Internasional Birmingham di Inggris. Pesawat BAC 111 S28FL British Airways penerbangan 5390 bersiap untuk melakukan penerbangan menuju Malaga di Spanyol. Penerbangan ini dipimpin oleh Kapten Timothy Lancaster berusia 42 tahun dan co-pilot Alistair Aitchison yang berusia 39 tahun, dan ada 4 awak kabin dan 81 penumpang. Co-pilot Alistair melakukan lepas landas rutin pada pukul 8:20 waktu setempat. Pesawat menanjak ke ketinggian 23.000 kaki. 2 menit setelah lepas landas, pilot menyalakan autopilot dan Kapten Lancaster melepaskan sabuk pengamannya dan co-pilot Alistair melonggarkan sabuk pengamannya. Sekitar 13 menit setelah lepas landas, pesawat telah menanjak 17.300 kaki. Pada pukul 8:33, tiba-tiba ledakan keras terjadi. Bersamaan dengan panel kaca depan flight deck di sebelah kiri kokpit di depan Kapten Lancaster terlepas dari rangkanya, menyebabkan dekompresi kabin yang sangat hebat. Co-pilot Alistair langsung mengambil kendali pesawat dan berjuang mengendalikan pesawatnya. Dia tidak punya cukup waktu untuk memikirkan kaptennya yang terlempar keluar pesawat karena tekanan udara. Sementara kaki kapten tersangkut di kontrol kolom dan mendorong kontrol kolom itu ke depan, yang membuat autopilot mati, sehingga pesawat menukik dengan cepat. Tubuh kapten menempel di luar kokpit pesawat saat pesawat menukik dengan cepat dari ketinggian 17.000 kaki. Sementara co-pilot Alistair berjuang untuk mengendalikan pesawat dan menurunkan ketinggian untuk mengurangi tekanan udara di dalam kabin, pramugara Nigel Ogden masuk ke kokpit dan menahan kaki kaptennya supaya tidak terlepas dari pesawat. Co-pilot Alistair memberitahu ATC atau Air Traffic Controller, tapi susah banget karena anginnya kencang yang bikin suaranya nggak kedengeran. Dia juga mengirimkan sinyal darurat ke ATC. Kaki kapten masih menekan kontrol kolom dan co-pilot Alistair kesulitan untuk mengendalikan pesawat sepenuhnya. Pramugara lainnya, John dan Simon, masuk ke kokpit dan John melilitkan sabuk pengaman ke kaki kapten dan berhasil melepaskan kakinya dari kontrol kolom. Itu berarti autopilot bisa sepenuhnya berfungsi. Tapi co-pilot Alistair terus menurunkan pesawatnya dengan cepat sampai mencapai safe altitude atau 8.000 kaki, di mana manusia bisa bernafas normal tanpa bantuan oksigen. Setelah pesawat sudah sampai di safe altitude, perlahan badan Kapten Lancaster turun sehingga semua awak yang ada di dalam kokpit dapat melihat wajah kapten. Melihat keadaannya, mereka mengira kalau kapten sudah tidak bernyawa. Karena tangan pramugara Nigel sudah mati rasa dan terluka lumayan parah, dan tenaganya juga sudah mulai habis, dia tanya sama co-pilot Alistair, apa bisa melepaskan kapten? Co-pilot Alistair melarangnya, karena jika dilepas, kemungkinan besar jasadnya bisa terbang menabrak mesin jet pesawat dan akibatnya bisa tambah fatal. Pramugara John dan Simon terus memegang kaki kapten sampai co-pilot Alistair berhasil mengendalikan pesawat dan melakukan pendaratan darurat di Bandara Southampton hanya dalam waktu 22 menit setelah insiden dimulai. Menurut Stuart Carling, Accident Investigator AAIB, penyebab insiden ini disebabkan kesalahan manusia atau human error. Engineering pesawat menggunakan skrup yang tidak sesuai dengan ukuran untuk memasang jendela depan kokpit. Kesalahan ini terjadi ketika jendela baru dipasang sehari sebelum penerbangan. Skrup yang lebih kecil dari yang seharusnya menyebabkan jendela terlepas di tengah penerbangan. Untungnya tidak ada korban di dalam kejadian ini. Meskipun Kapten Lancaster mengalami cedera yang sangat parah, tetapi dia berhasil sembuh, bahkan dia sudah kembali bekerja sebagai pilot setelah 5 bulan perawatan. Co-pilot Alistair dipuji atas ketenangan dan keahliannya dalam menghadapi situasi kritis. Dia juga mendapatkan Polaris Award
for Outstanding Airmanship atau keterampilan terbang yang luar biasa pada tahun 1992. 4 awak kabin yang bertugas pada penerbangan itu juga mendapatkan penghargaan dari pemerintah Inggris. Untuk informasi aja, kejadian ini mirip dengan Sichuan Airlines nomor penerbangan 8633 yang terjadi pada tanggal 14 Mei 2018. Terima kasih sudah nonton video saya. Kalau kalian suka, kalian bisa tekan like. Dan kalau kalian mau nonton video saya selanjutnya, kalian bisa tekan subscribe dan nyalakan loncengnya. Ciao, ciao.